Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Praktik dan Pelaporan Bisnis Berkelanjutan kelas N akan mempresentasikan mengenai analisa terkait dengan rencana, strategi, dan rekomendasi ESG bagi perusahaan. Untuk studi kasusnya sendiri adalah Bukalapak dan Aeon Co Ltd. Bisa di next. Ini merupakan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Anggita Aurelia dengan NIM akhir 264, kemudian ada saya sendiri dengan NIM akhir 268, kemudian Dudita Anersi dengan NIM akhir 271, dan Makfiroh dengan NIM akhir 307. Untuk topik bahasanya sendiri, yang pertama ada company profile, kemudian soal 1, 2, 3, dan kemudian kesimpulan. Oke, yang selanjutnya yaitu company profile dari Ion sendiri, yang mana Ion Group ini itu didirikan di Jepang pada tahun 1957. Nah, Ion ini itu telah berkembang menjadi salah satu perusahaan retail terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 300 anak perusahaan yang beroperasi di 13 negara. Nah, Ion ini itu menawarkan berbagai macam produk dan layanan termasuk supermarket, department store, mall, dan layanan keuangan. Nah, di Indonesia sendiri, Ion ini hadir melalui PT Ion Indonesia yang didirikan di tahun 2000. Nah, saat ini Ion Indonesia telah memiliki 33 gerai supermarket yang tersebar di berbagai kota di Jawa dan Sumatera. Nah, Ion Indonesia itu dikenal dengan komitmennya terhadap kualitas produk, layanan pelanggan yang prima, dan lingkungan yang berkelanjutan. Bisa di next. Nah, untuk company profile Bukalapak sendiri itu yang mana Bukalapak merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang fokus pada pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi digital yang didirikan di tahun 2010. Nah, sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia, Bukalapak ini tuh menghubungkan jutaan pembeli dan penjual melalui platform online dan offline yang inovatif. Nah, lebih dari sekedar marketplace, Bukalapak telah berkembang menjadi platform all-commerce yang menawarkan berbagai produk dan layanan seperti Mitra Bukalapak, Buka Finansial, Buka Mall, dan Buka Ads. Nah, Bukalapak ini juga aktif dalam mempromosikan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab melalui program belanja hijau Bukalapak. Bisa di next. Mungkin dilanjut dengan soal yang pertama, yaitu framework ESG, ESG Materiality Topics or Metrics, dan yang terakhir yaitu ESG Roadmap. Nah, pada Ayun sendiri itu yang mana Ayun ini tidak hanya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah lingkungan dan sosial di tokonya dan melalui produknya, akan tetapi juga di seluruh rantai pasokannya, termasuk logistik dan pemasok. Namun upaya ini itu tentu tidak cukup, di mana sebagai perusahaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, Ion ini tuh memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dengan pelanggan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Nah, Ion sendiri itu mengusulkan gaya hidup baru yang berfokus pada dekarbonisasi dan daur ulang melalui produk dan layanannya untuk mencapai kehidupan yang berkelanjutan. Nah, mungkin pada framework ESG Ion sendiri itu bisa disebut dengan kompas keberlanjutan yang mana menguraikan visi dan tindakan Ion untuk mencapai tujuan dengan fokus pada hidup seperti lingkungan hidup, masyarakat sehat, serta tata kelola perusahaan yang baik. Nah, di tahun 2023, Ion Sustainability Compass ini tuh merupakan kerangka kerja yang menguraikan aktivitas dan tindakan spesifik yang dilakukan Ion melalui kegiatan bisnisnya untuk mencapai keberlanjutan, di mana kerangka kerja ini berdasarkan 3 pilar. Yang pertama yaitu Sustainable Planet, dan yang kedua yaitu Healthy and Empowered People, dan ketiga yaitu Heartful Community. Nah, pada yang pertama yaitu Sustainable Planet, yang mana Ion itu berkomitmen untuk menguraikan dampak lingkungannya melalui berbagai inisiatif, termasuk pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Di mana dengan cara mengurangi, yang pertama yaitu mengurangi emisi karbon dengan 50% di tahun 2030 dan mencapai netralisasi karbon di tahun 2050. Yang kedua yaitu meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga 100% di tahun 2050. Dan yang ketiga yaitu mengurangi limbah plastik
hingga 50% di tahun 2030, dan yang terakhir yaitu melestarikan keanekaragaman hayati dengan melindungi hutan dan habitat alami. Dan yang kedua yaitu healthy and empowered people, di mana Unity memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan karyawan dan pelanggannya melalui berbagai program seperti promosi gaya hidup sehat, akses ke makanan sehat, dan dukungan untuk komunitas lokal. Nah, caranya itu yang pertama yaitu mempromosikan gaya hidup sehat melalui program edukasi dan menyediakan akses ke makanan sehat. Yang kedua yaitu mendukung komunitas lokal melalui program pengembangan masyarakat dan donasi amal. Dan yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Dan yang keempat yaitu menghormati hak asasi manusia dan mempromosikan keragaman dan inklusi. Bisa di next. Nah, yang ketiga yaitu Heartful Community, yang mana Ain itu berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara etis dan transparan dengan fokus pada akuntabilitas, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan yang baik. Yang pertama itu dengan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan fokus pada akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Yang kedua yaitu mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu melindungi hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang terakhir yaitu melakukan audit internal dan eksternal secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas sistem tata kelola perusahaan. Nah, pencapaian ION dalam ESG sendiri itu ada tiga. Yang pertama yaitu ION ini telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mencapai tujuan ESG di tahun 2021, di mana yang kedua yaitu ION mengurangi emisi karbonnya sebesar 12% dan meningkatkan penggunaan energi terbarukannya sebesar 15%. Dan yang terakhir yaitu ION ini juga telah menyumbangkan lebih dari 10 miliar untuk komunitas lokal dan telah menciptakan lebih dari 10.000 pekerja baru. Bisa di next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu ESG Material Topics or Metrics pada ION. Jadi ada dua isu, yaitu isu-isu sosial dan juga isu-isu lingkungan hidup. Yang pertama pada isu sosial yaitu bribery atau abuse, yang mana tindakan persuasif atau mempengaruhi seseorang dalam suatu posisi resmi atau publik dan merujuk kepada penggunaan kekuasaan atau posisi untuk menyakiti orang lain baik secara fisik, emosional, atau psikologis. Isu ini memberi pengaruh yang tinggi kepada masyarakat. Kemudian ada education, yang mencakup kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Declining birth rate mengacu pada penurunan jumlah kelahiran yang dapat mempengaruhi demografi dan ekonomi suatu negara. Kemudian children on the waiting list for childcare, yaitu masalah yang terjadi ketika fasilitas perawatan anak tidak cukup untuk memenuhi permintaan, sehingga banyak anak yang harus menunggu untuk mendapatkan tempat. Nah, isu ini tuh memberi pengaruh yang cukup tinggi juga pada masyarakat. Kemudian ada protection of personal information and privacy yang penting dalam era digital untuk melindungi data karyawan. Kemudian ada wages yang mengacu pada pembayaran yang diterima pekerja atas pekerjaan karyawannya. Kemudian ada work-life balance, yang itu keseimbangan antara waktu kerja dan juga waktu untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada recovery and reconstruction of disaster-stricken regions, yang mencakup usaha untuk membangun kembali dan memulihkan daerah yang hancur akibat bencana alam atau perbuatan manusia. Nah, isu ini memberi pengaruh yang tinggi juga pada masyarakat dan berpengaruh cukup tinggi untuk bisnis ION. Nah, untuk isu sosial yang selanjutnya ada discrimination and disparities. Ada juga job fulfillment, labor environment, animal welfare, dan juga nursing care, yang mana mengacu pada ketidakadilan dan ketimpangan perilaku yang diterima oleh individu karena adanya perbedaan. Kemudian ada poverty, welfare, child labor, dan juga immigrant labor, yang mencakup isu kondisi kesejahteraan karena kurangnya kebutuhan pokok dan banyaknya tenaga kerja imigran. Kemudian ada job creation atau diversity, yaitu meliputi kondisi terciptanya berbagai lapangan kerja untuk masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, kemudian di isu yang terakhir yaitu mencakup langkah-langkah untuk memastikan produk ini aman digunakan dan mengurangi risiko dengan melibatkan perencanaan dan pembangunan infrastruktur kota agar mampu menghadapi tantangan dalam mendapatkan kebutuhan dasar. Kemudian ada isu-isu lingkungan hidup. Yang pertama itu nuclear power and radioactivity. Jadi kedua isu ini penting karena meskipun tenaga nuklir dapat menghasilkan energi bersih,
Risiko terkait radioaktivitas ini juga cukup tinggi dan dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Isu lingkungan dapat dikatakan sangat tinggi pengaruhnya untuk masyarakat dan juga untuk bisnis. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada soil pollution. Jadi polusi-polusi ini terjadi dapat mengganggu ekosistem dan kesehatan, mencemari sumber air, mengganggu kehidupan manusia dan satwa liar, dan juga mengotori udara. Isu ini memberi pengaruh tinggi pada masyarakat dan berpengaruh sangat tinggi untuk bisnis ion dan cukup tinggi juga untuk pengaruh yang lain-lainnya. Kemudian ada water risk and water research, yang mana water risk ini mencakup ancaman terhadap kualitas dan kuantitas air, termasuk pencemaran, kekeringan, dan banjir. Kemudian water resource, yaitu sumber air tawar yang tersedia untuk digunakan manusia, yang mencakup air permukaan seperti sungai, danau, serta air tanah. Pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan krisis air yang mempengaruhi kehidupan manusia, pertanian, dan juga industri. Isu ini memberi pengaruh tinggi pada masyarakat dan berpengaruh cukup tinggi untuk bisnis ion. Kemudian isu yang terakhir, isu ini tuh berkaitan dengan perubahan jangka panjang dalam pola cuaca, dan sebagian besar ini disebabkan oleh aktivitas manusia juga, sehingga meningkatkan emisi gas rumah kaca. Nah, topik-topik ini digunakan dalam ESG, materiality topics, karena menjadi isu-isu yang signifikan dan berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis, lingkungan, dan masyarakat. Dengan memahami dan mengelola isu-isu ini, Aeon dapat meningkatkan keberlanjutan, mengurangi risiko, dan membangun hubungan lebih baik dengan pemangku kepentingan perusahaan. Isu ini juga berhubungan langsung dengan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang mempengaruhi kinerja jangka panjang Aeon. Nah, selanjutnya ada ESG roadmap dari Aeon juga. Nah, jadi perubahan iklim memberi dampak negatif terhadap lingkungan global secara signifikan. Di beberapa tahun terakhir juga ditemukan banyak kasus di mana toko-toko yang dioperasikan oleh perusahaan Aeon mengalami kerusakan fisik yang berdampak pada operasional bisnis. Dan sebagian kasus ini terjadi karena adanya peningkatan bencana alam atau peristiwa cuaca yang tidak normal dan berhubungan dengan perubahan iklim. Nah, Aeon ini banyak menggunakan energi dalam aktivitas bisnisnya, sehingga perubahan iklim yang menjadi isu yang penting dan berupaya untuk mewujudkan dekarbonisasi. Nah, Aeon ini juga berupaya untuk mengurangi emisi karbon dioksida pada tahun 2008 agar menjadi perusahaan yang mengupayakan target pengurangan karbon dioksida. Nah, target Aeon ini tercapai di tahun 2011, dan kemudian pada tahun 2018, Aeon mengumumkan visi dekarbonisasi dengan tujuan untuk mencapai net zero greenhouse gas emission dan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk pelanggan Aeon. Nah, Aeon ini memiliki target yaitu 1.5 degree Celsius target, yaitu upaya lanjutan untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata di bawah 1,5 derajat Celcius. Nah, seperti pada gambar, yaitu ada ringkasan pengurangan emisi karbon dioksida untuk tahun fiskal dari 2010, kemudian dilanjut pada tahun 2019 sampai 2022. Nah, pada tahun 2019 sampai 2022 menunjukkan adanya penurunan emisi karbon dioksida per unit, yaitu Aeon berhasil menurunkan penggunaan emisi karbon dioksida dari 0,0720 ton pada tahun 2021 menjadi 0,0688 ton per meter persegi. Begitu pula dengan total penggunaan energi pada tahun 2021, yaitu sebesar 2034 gigajoule per meter persegi menjadi 1974 gigajoule meter persegi. Dan kemudian Aeon ini memiliki target, yaitu target sementara yang itu mengalihkan 50% listrik yang digunakan di toko-toko ke energi terbarukan pada tahun 2030. Nah, sarana untuk mencapai target ini dengan mengatribusikan sekitar 90% emisi karbon dioksida pada listrik, yang mana nantinya akan mengurangi konsumsi energi di toko dan juga beralih ke energi terbarukan. Nah, ESG Roadmap Aeon ini juga diawali dengan target perusahaan di tahun 2023, itu mempromosikan inisiatif menuju net zero karbon dioksida emission di masing-masing kelompok perusahaan. Kemudian target untuk tahun 2025 yaitu mengalihkan semua listrik yang digunakan pada Aeon Mall dengan energi terbarukan. Kemudian tahun 2030 membuat target sementara untuk beralih ke energi terbarukan, yaitu 50% listrik yang digunakan oleh toko-toko dan mengalihkan fasilitas berskala besar
seperti ion retail dan ion town ke energi terbarukan. Nah, harapan dari ion mall yaitu di tahun 2040 telah mencapai net zero carbon dioxide secara keseluruhan. Oke, yang selanjutnya soal 2 yang membahas mengenai standar yang digunakan, strategi SWOT ESG perusahaan, dan yang terakhir analisis pemilihan topik ESG. Bisa di next. Untuk pertama, kita membahas tentang ION. Standar yang digunakan ION sendiri itu adalah TCFD atau TNFD. Nah, berdasarkan Sustainability Report tahun 2023, ION menggunakan standar TCFD yang memuat pedoman mengenai pengungkapan isu terkait iklim dan isu terkait alam. Pengungkapan TCFD meliputi 4 bidang, yakni tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target. Sebenarnya entitas anak perusahaan Aeon seperti Aeon Red Investment Corporation dan Aeon Group Malaysia mengungkapkan standar GRI dalam sustainability report-nya seperti gambar di samping. Namun untuk Aeon sendiri tidak terdapat informasi mengenai GRI standar. Saya di next. Gambar di PPT memuat struktur organisasi kebijakan terkait iklim dan alam Aeon, di mana kedudukan tertinggi terletak pada prinsip keberlanjutan Aeon dan di bawahnya terdapat visi dekarbonisasi Aeon dan prinsip keanekaragaman hayati Aeon yang terdiri dari toko, produk, dan logistik, serta bergandengan tangan dengan pelanggan. Kemudian ada prinsip pengadaan berkelanjutan Aeon, lalu ada struktur Aeon untuk mempromosikan pengelolaan berkelanjutan yang terdiri dari Dewan Direksi sebagai kedudukan tertinggi, kemudian Komite Manajemen Aeon, dan yang paling bawah terdapat Departemen Kontribusi Lingkungan dan Sosial. Dalam kapasitasnya mengawasi lebih dari 300 perusahaan yang tergabung dalam grup di bidang retail, pengembangan pusat, perbelanjaan, keuangan, jasa, dan bidang lainnya, CEO Grup Aeon bertanggung jawab atas langkah-langkah untuk mengatasi masalah lingkungan yang diambil oleh masing-masing perusahaan afiliasi. Tindakan dan kebijakan khusus seperti pengambilan keputusan ditentukan oleh Aeon Management Committee atau MC yang dipimpin oleh CEO dan diawasi oleh Dewan Direksi. Kemudian beroperasi langsung di bawah MC, grup CSO yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan konservasi lingkungan dan kontribusi sosial secara umum, mengelola dan mengawasi inisiatif individu terkait iklim dan alam. Next. Kemudian pengungkapan yang kedua adalah mengenai strategi. Terdapat 2 jenis topik strategi yakni strategi iklim dan strategi alam. Yang pertama adalah strategi terkait iklim, di mana Aeon menggunakan analisis skenario untuk memenuhi target 1,5 derajat Celcius yang didukung oleh kegiatan pengadaan produk dan operasional toko. Isu terkait iklim pada dasarnya adalah isu tentang bagaimana memvisualisasikan dan mengurangi dampak gas rumah kaca yang dihasilkan pada tahap pengadaan. Untuk risiko, terdiri dari 2 jenis, yakni risiko transaksi yang meliputi kebijakan peraturan, teknologi, pasar, dan reputasi. Sedangkan risiko fisik terdiri dari akut, seperti meningkatnya tingkat keparahan kejadian cuaca abnormal. Peluang sendiri mencakup produk dan layanan, sumber energi, pasar, dan ketangguhan yang mencakup pemanfaatan toko sebagai pusat bantuan bencana lokal. Next. Kemudian ada strategi yang kedua terkait alam. Aeon menggunakan pendekatan LEAP yang dianjurkan oleh TNFD untuk mengidentifikasi area lingkungan alam mana yang bergantung pada pengadaan produk, serta bagaimana cara menyebarkan dan mengurangi dampak tersebut. Produk-produk yang dipertimbangkan memiliki dampak signifikan meliputi makanan olahan untuk palu, makanan sehari-hari, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil laut, dan produk kertas. Sama halnya dengan risiko iklim, risiko alam juga terdiri dari risiko fisik yang meliputi akut dan kronis seperti gangguan rantai pasokan dan kekurangan air, serta risiko transisi yang meliputi kebijakan peraturan, teknologi, pasar, dan reputasi. Peluang risiko alam mencakup perampingan sumber daya, produk, dan layanan pasar, pendanaan, reputasi, dan ketangguhan. Untuk pengelolaan risiko dan dampak sehari-hari ditangani berdasarkan per perusahaan dan per departemen. Sedangkan untuk risiko yang tidak dapat dikelola oleh masing-masing perusahaan, misalnya risiko di area pengadaan produk, maka Komite Manajemen Risiko mengambil keputusan mengenai kebijakan responsif untuk mencegah risiko serta dampaknya. Next. Kemudian matrix and target. Dalam hal inisiatif terkait iklim pada tahun 2018, Aeon mengumumkan visi dekarbonisasi dan telah menjalankan inisiatif di seluruh grup untuk mencapai nol agregat CO2 emisi dari toko-toko pada tahun 2040.
Aeon telah secara aktif memperkenalkan pembangkit listrik tenaga surya dan energi terbarukan lainnya di tahun 2004. Selain itu, Aeon telah secara proaktif menjalankan inisiatif terkait alam berdasarkan per produk dan per perusahaan yang beroperasi, termasuk peluncuran produk perdagangan yang adil di tahun 2004 dan produk bersertifikat MSC di tahun 2006. Next. Kemudian ada strategi SWOT dari ESG perusahaan. Yang pertama, strength. Strategi SWOT perusahaan sendiri itu tidak disebutkan secara gamblang dalam reportnya, namun informasi-informasi mengenai strategi SWOT ESG dapat dianalisis melalui topik-topik bahasan yang terdapat di Sustainability Report tahun 2023. Untuk strength-nya sendiri, Aeon memiliki komitmen untuk mengurangi total CO2 emisi dari produk, logistik, dan seluruh rantai pasokan menjadi nol dan beralih ke energi terbarukan. Kemudian promosi dari daur ulang sumber daya yang meliputi mengurangi plastik dan sisa makanan. Aeon telah membangun jaringan daur ulang makanan yang mengubah limbah menjadi pupuk dan pakan ternak untuk digunakan oleh masyarakat lokal di 14 lokasi di seluruh negeri. Kemudian menjunjung tinggi kebijakan hak asasi manusia dan menentang diskriminasi. Kemudian berkolaborasi dengan masyarakat dengan meluncurkan Aeon Happy Yellow Recipe Campaign. Tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan, peningkatan kelestarian dan pendidikan lingkungan hidup, mendorong pembangunan perkotaan, memajukan seni dan budaya, serta untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan anak. Yang terakhir, memiliki struktur organisasi kebijakan terkait iklim dan alam, serta struktur untuk mempromosikan pengelolaan berkelanjutan. Kemudian, kelemahannya, target 90% dari ion CO2 emisi yang dihasilkan berasal dari listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan dapat meningkatkan biaya operasional ion secara signifikan yang berdampak pada profitabilitas dan daya saing. Kemudian masyarakat mungkin kurang peduli dengan promosi daur ulang dan tidak mau membantu perusahaan untuk mengumpulkan kemasan kertas, tempat makanan, kaleng aluminium, dan botol. Dan yang ketiga, meskipun memiliki kebijakan yang kuat, pelanggaran HAM dapat tetap terjadi misalnya akibat kurangnya kesadaran dan hormat individu terhadap HAM. Kelemahan yang terakhir, program Aeon Happy Yellow Recipe Campaign perlu dievaluasi dan diukur secara berkala karena menjangkau dan melibatkan semua kelompok masyarakat secara efektif dalam program kolaborasi bisa menjadi tantangan. Kemudian ada opportunity. Teknologi digital dan AI merupakan kondisi penting untuk persaingan. Peluang bisnis yang dapat diambil adalah penciptaan sumber pendapatan baru melalui peningkatan titik kontak pelanggan online. Kedua, mengintensifkan persaingan tanpa batas. Percepatan pengembangan dan pasaran produk-produk unik dan orisinal berdasarkan kebutuhan pelanggan. Kemudian kebutuhan kesehatan yang beragam dan terus meningkat. Peluangnya adalah memenuhi kebutuhan kesehatan mulai dari pengobatan dan pencegahan penyakit hingga pengobatan pragejala. Kemudian percepatan pembangunan daerah. Aeon dapat memperluas lapangan usaha yang berakar pada masyarakat dan percepatan peralihan ke pasar regional. Kemudian mengubah demografi di negara-negara Asia. Aeon dapat menangkap segmen pelanggan dan pasar baru dengan prospek pertumbuhan yang lebih baik. Yang terakhir, meningkatnya pentingnya keberlanjutan. Aeon dapat mewujudkan gaya hidup ramah lingkungan melalui format bisnis yang beragam. Kemudian ada threat-nya. Aeon menghadapi persaingan ketat dari pemain lokal dan internasional di setiap negara operasi, di mana pesaing mungkin menawarkan harga yang lebih rendah, produk yang lebih inovatif, atau pengalaman berbelanja yang lebih baik. Kemudian perubahan iklim dapat berdampak negatif pada bisnis Aeon seperti kekeringan yang mengganggu pasokan makanan atau bencana alam yang merusak infrastruktur. Perubahan peraturan pemerintah dan kebijakan juga dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan bagi bisnis, membuat perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi sulit. Yang terakhir, tantangan logistik dan rantai pasokan. Mengelola rantai pasokan yang kompleks di berbagai negara dapat menjadi rumit dan mahal. Gangguan pada rantai pasokan seperti kerusakan barang dapat mempengaruhi ketersediaan produk dan kepuasan pelanggan. Next. Kemudian analisis pemilihan topik ESG dari Aeon. Topik-topik ESG ini telah dibahas pada poin sebelumnya, di mana topik ini terdiri dari tenaga nuklir dan radioaktivitas, kemiskinan, risiko air, dan sumber daya air, dan sebagainya. Yang pertama, education or declining birth or children on the waiting list for childcare. Topik ini sejalan dengan fokus Aeon yang ada untuk berkolaborasi dengan masyarakat melalui program seperti Aeon Happy Yellow Recipe Campaign dan dengan mendukung keluarga dan membuat pengasuhan anak lebih mudah diakses, Aeon dapat membantu mengatasi penurunan angka kelahiran. Yang kedua, nuclear power and radioactivity.
Alasan topik ini dipilih karena tenaga nuklir adalah sumber energi rendah karbon yang dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga Aeon dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih berkelanjutan. Yang ketiga, bribery or abuse. Topik ini dipilih untuk mewujudkan praktik bisnis yang etis dan memastikan kepatuhan terhadap standar seperti undang-undang anti penyuapan dan anti korupsi. Yang keempat, water risk and water resource. Risiko air seperti kelangkaan dan polusi air dapat menghambat operasional perusahaan. Oleh karena itu, topik ini dipilih untuk mengelola konsumsi air dan dapat mendukung inisiatif untuk menyediakan akses air bersih bagi masyarakat yang kurang terlayani. Yang kelima, poverty or welfare or child labor or immigrant labor. Aeon dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan melalui inisiatif seperti memberikan bantuan keuangan, menghapuskan pekerja anak, memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke pendidikan aman, dan menyediakan layanan sosial bagi tenaga kerja imigran. Yang keempat, discrimination and disparities or job fulfillment or labor environment or animal welfare or nursing care. Topik ini dipilih karena dengan mempromosikan budaya non-diskriminasi dan kesempatan yang sama, Aeon dapat menciptakan tempat kerja yang lebih positif dan inklusif. Selain itu, Aeon juga peduli pada keselamatan hewan karena saat ini banyak konsumen semakin khawatir tentang perlakuan etis terhadap hewan dalam rantai pasokan. Next. Untuk topik yang ketujuh adalah mengenai soil pollution, wastewater, noise, foul odors, or exhaust gas. Polusi tanah, air limbah, kebisingan, bau busuk, dan gas buang adalah masalah lingkungan yang serius yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, ekosistem, dan kualitas hidup. Dengan fokus pada isu-isu ini, Aeon dapat menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Yang kedelapan, protection of personal information and privacy, waste, work-life balance, harassment, or recovery and reconstruction of disaster-strict regions. Topik ini dipilih karena Aeon berkomitmen untuk menjaga keamanan data pelanggan dan karyawan, pembagian upah yang adil dan mendukung keseimbangan kehidupan kerja yang sehat bagi karyawannya, mendukung upaya pemulihan dan rekonstruksi di daerah yang terkena bencana alam dengan memberikan bantuan dan sumber daya. Yang kesembilan, climate change or research, depletion and waste, food waste, biodiversity. Topik-topik ini dapat membuka peluang untuk inovasi dan efisiensi dalam operasi Aeon, seperti mengurangi penggunaan plastik dan makanan yang terbuang, dan meningkatkan sumber energi terbarukan, serta dapat meningkatkan reputasi positif di mata konsumen, investor, dan masyarakat luas. Yang ke-10, health, hygiene, product safety, and disaster prevention, urban development, aging society, people with poor access to shopping, or human rights, sustainability promotion, decarbonization and climate change, promotion of recycling, Aeon K area. Topik ini menunjukkan komitmen Aeon terhadap kesejahteraan sosial seperti kesehatan untuk memastikan ketahanan masyarakat, HAM dan kesejahteraan lingkungan seperti dekarbonisasi dan perubahan iklim, serta daur ulang sumber daya untuk mengurangi limbah. Dan yang terakhir, job creation or diversity. Aeon memilih topik ESG Job Creation or Diversity karena Aeon ingin menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusif bagi semua karyawan serta percaya pada kesetaraan dan keadilan bagi semua orang. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait standar yang digunakan oleh PT Bukalapak. Di sini PT Bukalapak menggunakan standar Environment, Social, and Governance atau ESG dalam laporan keberlanjutannya di tahun 2023. Standar ini mencakup inisiatif dan dukungan dalam bidang manajemen sumber daya manusia, etika berbisnis, dan juga tanggung jawab sosial. Dan di aspek keberlanjutan, cakupan, dan batasan dalam laporan keberlanjutan Bukalapak itu, Bukalapak menyatakan bahwa dia menyajikan pembahasan aspek-aspek yang material, yaitu aspek-aspek penting yang relevan menjadi prioritas serta memiliki dampak yang signifikan bagi Bukalapak itu sendiri maupun para pemangku kepentingan selama tahun 2023 di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bisa di next. Selanjutnya adalah analisis SWOT ESG dari PT Bukalapak. Yang pertama yaitu strength. Strength yang pertama yaitu komitmen kuat terhadap ESG. Di sini Bukalapak memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap prinsip-prinsip environment, social, and government.
yang menjadi pilar utama keberlanjutan dari perusahaan ini. Ini juga mencakup inisiatif lingkungan, sosial, dan tata kelola yang diimplementasikan secara terintegrasi. Prinsip ESG ini merupakan yang paling penting untuk PT Bukalapak untuk keberlanjutan jangka panjang perusahaannya. Untuk strength yang kedua yaitu program keberlanjutan yang konsisten dan terstruktur. Bukalapak memiliki program keberlanjutan yang terarah dan terstruktur sesuai dengan tujuan perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program-program berkelanjutan PT Bukalapak ini sudah diselaraskan dengan objektif perusahaan sejak tahun 2020 dan ini menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dan dampak positifnya. Strength yang ketiga yaitu terkait inovasi dan teknologi, di mana inovasi teknologi di Bukalapak itu akan mendukung upaya keberlanjutan, membuat operasional lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Yang selanjutnya yaitu weakness dari PT Bukalapak. Yang pertama yaitu kurangnya transparansi data. Di sini informasi detail mengenai pencapaian kuantitatif dan dampak dari inisiatif ESG dari Bukalapak itu masih kurang transparan atau belum sepenuhnya diungkapkan kepada publik, yang mana ini dapat mempengaruhi persepsi dari stakeholder. Untuk weakness yang kedua yaitu ketergantungan pada pasar lokal. Ketergantungan Bukalapak pada pasar Indonesia itu membuatnya rentan terhadap perubahan ekonomi dan kebijakan domestik yang dapat mempengaruhi inisiatif dari ESG itu sendiri. Weakness yang ketiga yaitu kompleksitas implementasi dari ESG, di mana di sini Bukalapak mengintegrasikan ESG dalam seluruh operasi bisnis, yang mana ini bisa menjadi tantangan yang besar terutama dalam hal koordinasi dan manajemennya. Selanjutnya yaitu opportunity dari PT Bukalapak. Yang pertama yaitu adanya dukungan dari kebijakan pemerintah. Dukungan dari kebijakan pemerintah ini semakin pro keberlanjutan yang akan memberikan peluang bagi Bukalapak untuk mendapatkan manfaat regulasi dan insentif. Opportunities yang kedua yaitu peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Bukalapak dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat dan keterlibatan mereka dalam inisiatif ESG melalui kampanye edukasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ESG juga memberikan peluang bagi Bukalapak untuk meningkatkan citra merek mereka dan menarik pelanggan serta investor yang peduli dengan keberlanjutan. Opportunities yang ketiga yaitu kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Peluang untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, komunitas, dan organisasi lain untuk mencapai tujuan keberlanjutan bersama. Hal ini juga sudah dilakukan oleh PT Bukalapak, di mana dalam sustainability report-nya mereka sudah mengungkapkan bahwa perusahaan secara teratur berinteraksi dengan kelompok-kelompok pemangku kepentingan, menerima masukan mengenai ESG dan menyusun laporan berisi critical concern dari para pemangku kepentingan. Bukalapak juga menggunakan proses identifikasi untuk menetapkan kelompok pemangku kepentingan dan melibatkan mereka sesuai dengan kebutuhan dan harapan masing-masing. Pemetaan isu dan pelaksanaan program berbasis isu tersebut mengacu pada AA 1000 Stakeholder Engagement Standard versi 2015 dari Accountability. Dan dengan demikian, Bukalapak dapat memastikan selalu responsif terhadap perhatian dan kebutuhan dari pemangku kepentingan dan menjadikan interaksi dengan pemangku kepentingan sebagai dasar bagi perumusan kebijakan dan praktik usaha yang berkelanjutan. Untuk opportunities yang keempat yaitu tren global terhadap ESG, di mana peningkatan global terhadap perhatian pada ESG dapat memberikan peluang bagi Bukalapak untuk memperkuat posisi pasar dan menarik investor yang berfokus pada keberlanjutan. Analisis yang terakhir yaitu trade. Yang pertama yaitu adanya persaingan yang ketat, di mana persaingan yang ketat di industri e-commerce dapat mempengaruhi alokasi sumber daya Bukalapak untuk inisiatif ESG. Ancaman yang kedua yaitu terkait perubahan regulasi, di mana perubahan dalam regulasi lingkungan atau kebijakan pemerintah
pemerintah yang tidak mendukung itu bisa berdampak negatif pada strategi keberlanjutan dari PT Bukalapak itu sendiri. Ancaman yang terakhir yaitu resiko teknologi dan keamanan. Ancaman terhadap keamanan data dan privasi dapat merusak reputasi dari Bukalapak dan mengurangi kepercayaan publik terhadap komitmen ESG perusahaan. Bisa di next. Untuk selanjutnya adalah ESG topics dari PT Bukalapak. Aspek yang pertama yaitu environment atau lingkungan, di mana PT Bukalapak ini menekankan pada dukungan terhadap usaha kecil yang berfokus pada usaha ramah lingkungan agar tetap dapat berkembang dalam ekonomi sirkular. Hal ini mencakup penerapan praktik-praktik ramah lingkungan dan model bisnis berkelanjutan yang selaras dengan konversasi lingkungan. Prinsip ekonomi sirkular ini merupakan suatu pendekatan ekonomi yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan cara mendesain, menggunakan, dan mendaur ulang produk secara efisien. Dalam ekonomi sirkular sendiri, barang dan material itu akan diubah menjadi sumber daya yang lebih bernilai, sehingga mengurangi limbah dan dampak lingkungan. Bukalapak menerapkan prinsip ekonomi sirkular dengan fokus pada upaya reducing, reusing, dan recycling untuk mengurangi sampah dan limbah. Dan dalam pelaksanaannya, PT Bukalapak secara aktif melibatkan UMKM dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi sirkular ini. Untuk aspek selanjutnya yaitu terkait sosial, di mana PT Bukalapak ini berkomitmen meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM menggunakan pemanfaatan teknologi dan integrasi dalam ekonomi sirkular. PT Bukalapak yakin dengan akses UMKM terhadap kemajuan digital, mereka bisa tumbuh lebih kompetitif dan juga tangguh. Integrasi praktik-praktik berkelanjutan, terutama dalam kerangka ekonomi sirkular, menunjukkan komitmen Bukalapak terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi jangka panjang. Dukungan Bukalapak terhadap UMKM dalam mengadopsi praktik ini tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan mereka, tetapi juga memperkuat fondasi perekonomian Indonesia dan keberlanjutan sosial masyarakat. Aspek yang ketiga yaitu terkait tata kelola, di mana PT Bukalapak berfokus pada keberagaman dan inklusi di dalam perseroan. Di sini PT Bukalapak mengedepankan tenaga kerja yang memiliki beragam latar belakang dan kebijakan yang inklusif. Nah, dengan ini Bukalapak mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan hasil bisnis yang lebih baik yang mencerminkan dedikasi dari Bukalapak terhadap tata kelola perusahaan yang beretika. Komitmen Bukalapak terhadap keberagaman dan inklusi dapat terlihat dari proses rekrutmen yang menitik beratkan pada keterampilan dan kualifikasi setiap orang. Dan sebagai perusahaan teknologi, PT Bukalapak juga telah memiliki 38% perempuan yang berada di posisi tertinggi perusahaan. Dan ini menunjukkan dedikasi PT Bukalapak terhadap kesetaraan gender. Bukalapak juga bekerja sama dengan IBCWI untuk menyelenggarakan berbagai program dan diskusi yang menarik untuk memastikan tempat kerja yang inklusif. Hal ini tidak hanya selaras dengan nilai-nilai dari PT Bukalapak sendiri, tapi juga menciptakan budaya yang dinamis dan inovatif. Untuk ESG topik yang terakhir yaitu ESG Integration on Business Strategy. Dalam penerapan aspek berkelanjutan, PT Bukalapak ini mengintegrasikan sinergi harmonis antara etika bisnis dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal ini berhubungan langsung dengan 4 resiko utama perusahaan, yaitu resiko operasional, resiko bisnis dan finansial, resiko legal dan kepatuhan, dan juga resiko reputasi. Di mana dalam resiko operasional, penerapan strategi berkelanjutan itu secara konsisten bisa mengurangi kegagalan operasional dan meningkatkan ketahanan terhadap kejadian eksternal seperti bencana alam. Untuk resiko bisnis dan finansial, praktik bisnis berkelanjutannya dapat membantu PT Bukalapak dalam mengurangi potensi kerugian finansial sekaligus memberikan kelanjutan operasi bisnis yang stabil dan juga sehat. Untuk resiko hukum dan kepatuhan,
Di sini praktik keberlanjutannya dapat mengurangi kemungkinan tuntutan hukum, denda, dan sanksi lain yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan. Untuk resiko terakhir yaitu resiko reputasi, di sini penerapan aspek keberlanjutan itu bisa membantu untuk membangun dan mempertahankan reputasi positif dari Bukalapak. Dengan menunjukkan komitmen pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, Bukalapak dapat meningkatkan kepercayaan dari konsumen dan investor yang krusial untuk kesuksesan jangka panjang. Bisa di next. Untuk soal yang ketiga adalah mengenai ESG Framework dan ESG Material Topics untuk Bukalapak. Bisa di next. Nah, ini merupakan logo dari ESG Framework-nya Bukalapak yang terdiri environmental, social, dan governance. Untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya. Bisa di next. Nah, yang pertama mengenai environmental. Dalam dunia bisnis saat ini, tantangan lingkungan seperti risiko iklim, kelangkaan air, pemanasan global, dan peningkatan emisi karbon merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup manusia. Bukalapak menyadari bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan bisnisnya. Oleh karena itu, Bukalapak secara konsisten merumuskan berbagai solusi sebagai upaya untuk mendorong kelestarian lingkungan. Topik environmental yang ada di Bukalapak meliputi climate action dan life of land. Nah, yang pertama, Live Online ini kegiatan yang dilakukan Bukalapak adalah program tanam pohon akar kebaikan bersama Bukalapak, yang merupakan inisiatif pelestarian lingkungan yang baru diadakan melalui kolaborasi dengan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI. Karyawan Bukalapak dan BNI melakukan penanaman 1.200 bibit pohon di hutan organik Megamendung Bogor. Yang kedua, Sinau. Bukalapak mengedukasi dan memilih para mitra Bukalapak yang tinggal di daerah padat penduduk di Garut dan Tasikmalaya untuk menjadi agen perubahan lingkungan. Bersama dengan Yayasan Bakti Barito dan Naraloka, Bukalapak memberikan pelatihan tentang pengelolaan sampah organik dan anorganik. Kemudian pilah dan daur ulang sampah plastik bersama PT Plastik Pay Teknologi Daur Ulang. Merupakan sebuah inisiatif untuk mendorong mitra Bukalapak, pelanggan, dan masyarakat umum untuk mendaur ulang dengan cara menukarkan poin dari penyerahan sampah plastik melalui drop box yang ditempatkan di mitra Bukalapak. Poin yang terkumpul dapat digunakan untuk berbelanja di toko mitra Bukalapak. Melalui kerjasama ini, Bukalapak berkontribusi dalam mengurangi jejak karbon hingga 2,3 ton CO2 dan mengumpulkan 623,9 kg sampah botol. Yang terakhir, workshop upcycling cermat hemat Bukalapak merupakan workshop yang bertujuan untuk mengedukasi peserta tentang pentingnya upcycling dan bagaimana mendaur ulang barang sehari-hari menjadi produk baru dan bermanfaat. Lokakarya ini merupakan bagian dari komitmen Bukalapak terhadap keberlanjutan dan membantu pelanggannya mengurangi dampak lingkungan. Next. Selanjutnya yaitu pada governance sendiri, yang mana governance sendiri itu memiliki dua yang sesuai dengan poin SDGs. Yang pertama yaitu Industry Innovation and Infrastructure, di mana kegiatan yang dilakukan oleh Bukalapak ini yaitu belanja modal, di mana Bukalapak sebagai perusahaan teknologi terdepan di Indonesia itu berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip environmental, social, and governance atau ESG dalam tata kelola perusahaannya. Nah, perusahaan Bukalapak itu mengadakan program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia dengan belanja modal yang nantinya akan memberikan kemungkinan pengguna Bukalapak untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur dan UMKM. Nah, fitur ini itu bertujuan untuk meningkatkan akses ke pendanaan bagi UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu Responsible Consumption and Production, di mana kegiatannya itu yaitu kampanye edukasi belanja hijau. Nah, Bukalapak itu berkomitmen untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang berkelanjutan dengan fokus pada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, dengan belanja hijau ini itu Bukalapak memberikan edukasi kepada konsumen tentang pentingnya konsumsi dan yang bertanggung jawab dan pilihan produk yang ramah lingkungan. Nah, harapannya penerapan ini itu tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, akan tetapi juga memberikan dampak positif bagi bisnis perusahaan. Nah, serta konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan yang akan
nantinya akan semakin tertarik untuk membeli produk dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Bisa di next. Nah, yang terakhir yaitu sosial, di mana sosial ini juga terdapat beberapa yang sesuai dengan poin SDGs. Yang pertama yaitu no poverty, di mana kegiatannya itu reducing poverty by increase income, di mana Bukalapak sendiri itu memberdayakan mitra, meningkatkan pendapatan usaha kecil. Nah, Bukalapak ini juga membuka peluang bagi usaha kecil tradisional untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan melalui program mitra Bukalapak. Nah, dengan mempermudah untuk toko tradisional untuk bertransformasi menjadi agen digital yang menyediakan berbagai layanan seperti pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan penjualan produk digital. Nah, melalui mitra Bukalapak itu pendapatan usaha kecil itu akan menjadi yang mana berdampak rata-rata meningkat 3 kali lipat. Nah, hal ini tuh menjadi bukti nyata komitmen Bukalapak untuk memberdayakan UMKM dan memajukan ekonomi digital Indonesia. Nah, yang kedua yaitu quality education, di mana kegiatannya itu ada dua, yaitu Learning Bukalapak, yaitu Company Squad Onboarding Program (SOP), di mana program pelatihan dan pengembangan itu telah dilaksanakan untuk seluruh karyawan sejak hari pertama bekerja di perusahaan tersebut. Nah, karyawan itu diberikan pelatihan untuk memahami model bisnis perusahaan, budaya dan cara kerja, fungsi dan peran organisasi, proses dan ancaman. Nah, serta akan mengenal lebih jauh tentang pelapakan online dan mitranya. Nah, yang kedua yaitu Bukalapak Squad Orientation, di mana bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi karyawan ekspat mengenai budaya, norma, juga cara kerja masyarakat Indonesia, khususnya karyawan perseroan. Nah, program ini itu diadakan secara rutin setiap kuartal bagi seluruh karyawan ekspatriat baru di perseroan tersebut. Nah, program ini itu merupakan forum dan platform pembelajaran yang mencakup banyak topik tentang pengembangan seperti cara memberikan umpan balik yang efektif, personal branding, kecepatan atas kepercayaan, memenangkan orang lain melalui negosiasi. Nah, juga akan menjadi individu dengan pola pikir, pertumbuhan menjadi manajer, dan topik lain tentang pengembangan diri. Jadi next. Selanjutnya yaitu gender equality, yaitu kegiatannya promote gender equality through equal access to opportunity. Di Indonesia sendiri itu perempuan masih tertinggal dalam hal partisipasi angka kerja dengan hanya 54% dibandingkan dengan pria sebesar 82%. Hal ini itu menyebabkan kesenjangan ekonomi yang signifikan antara kedua gender tersebut. Nah, kali ini Bukalapak itu hadir sebagai solusi untuk memberdayakan perempuan dan membantu mereka mencapai kemandirian finansial. Nah, dengan menjadi mitra Bukalapak, perempuan ini dapat menjalankan bisnis mereka sendiri dari rumah, sehingga mereka dapat lebih fleksibel dalam mengatur waktu dan mengurus keluarga. Nah, kemudahan akses dan peluang yang disediakan mitra Bukalapak itu memungkinkan perempuan untuk meningkatkan pendapatan mereka, sehingga mereka dapat mempersempit kesenjangan ekonomi dengan laki-laki. Yang keempat yaitu reduce inequality, di mana kegiatannya itu reduce inequality by improving market access, di mana lebih banyak sekadar toko tradisional mitra Bukalapak telah bertransformasi, telah menjadi pusat layanan digital yang memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Nah, kini mitra Bukalapak itu menawarkan berbagai layanan yang memudahkan kehidupan masyarakat seperti layanan pengiriman uang, di mana kirim dan terima uang dengan mudah dan aman di seluruh Indonesia. Kedua yaitu emas digital dan produk investasi lainnya, di mana diversifikasikan portofolio Anda dengan membeli emas digital dan produk investasi lainnya. Dan ketiga yaitu isi ulang pulsa, di mana akan dapat mengisi isi ulang pulsa Anda dengan cepat dan mudah. Dan yang keempat yaitu pembayaran tagihan, di mana membayar tagihan listrik, air, BPJS, dan lainnya dengan mudah di satu tempat. Yang terakhir yaitu pajak dan membayar STNK, di mana membayar pajak kendaraan dan STNK tanpa harus antri di kantor Samsat. Jadi next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait ESG Material Topics dari PT Bukalapak. Untuk yang pertama di bagian environment itu terdapat 3 topik, yaitu yang pertama ada energy
consumption yang merupakan topik yang sangat material di mana energy consumption ini memiliki dampak yang sangat tinggi terhadap masyarakat dan juga erat kaitannya dengan PT Bukalapak itu sendiri. Hal ini dikarenakan konsumsi energi ini memiliki arti penting bagi Bukalapak, di mana ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Nationally Determined Contribution atau NDC, yang merupakan sebuah landasan untuk transisi Indonesia ke masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim dengan tujuan mencegah kenaikan temperatur global. Dan di sini Bukalapak sebagai pemain dalam sektor e-commerce yang tumbuh pesat, mengakui pentingnya upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK. Untuk yang selanjutnya ada water and waste yang memiliki dampak yang cukup tinggi terhadap masyarakat dan juga Bukalapak sendiri. Water atau air merupakan salah satu komponen vital dalam operasional sehari-hari PT Bukalapak, di mana digunakan untuk berbagai keperluan domestik karyawan seperti minum, kebersihan, sanitasi, dan air wudhu, di mana PT Bukalapak ini tetap berkomitmen pada penghematan air, seperti dalam penggunaan air minum. PT Bukalapak sebanyak 95% dari total air minum yang digunakan berasal dari pemurnian air dari PDAM menggunakan teknologi reverse osmosis. PT Bukalapak juga mengakui pentingnya mengurangi penggunaan kertas untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, PT Bukalapak menerapkan kebijakan paperless office dengan memanfaatkan aplikasi digital untuk berbagai keperluan administrasi, absensi, dan juga operasional lainnya. Yang terakhir dalam aspek environment ada biodiversity atau kekayaan yang juga merupakan dampak cukup tinggi terhadap masyarakat. Sebagai perusahaan e-commerce, kegiatan operasional dari PT Bukalapak ataupun wilayah operasional PT Bukalapak itu tidak memiliki dampak langsung terhadap keanekaragaman hayati. Tapi meskipun begitu, PT Bukalapak tetap berkomitmen untuk menjalankan operasionalnya dengan meminimalkan dampak terhadap lingkungan sekitar dan mendukung kegiatan yang melindungi lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Untuk material topik dari aspek sosial yang berwarna hijau, yang pertama ada cyber security yang memiliki dampak sangat tinggi bagi masyarakat dan juga Bukalapak. Hal ini dikarenakan PT Bukalapak yang juga merupakan perusahaan teknologi di mana mereka akan menyimpan sejumlah data besar yang sensitif terkait pengguna dan juga transaksinya. Jadi, untuk melindungi informasi ini dari akses yang tidak sah, itu adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan pengguna dan mematuhi regulasi privasi data. Dan juga ketika terjadi kehilangan atau kompromi data, ini bisa menyebabkan kerugian finansial yang signifikan serta merusak reputasi perusahaan di mata publik dan juga investor. Selanjutnya ada aspek equal employee opportunity, di mana PT Bukalapak berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif serta menjadikan kesempatan kerja yang setara sebagai nilai inti dari praktik ketenagakerjaannya. PT Bukalapak menyatakan bahwa mereka telah berdedikasi untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga Indonesia tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, usia, orientasi seksual, disabilitas, atau karakter lain yang dilindungi hukum. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk aspek sosial yang selanjutnya yaitu ada community engagement. Jadi partisipasi dan kontribusi terhadap masyarakat merupakan topik penting dalam aspek sosial. Nah, Bukalapak ini harus meningkatkan partisipasi dan kontribusi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, jadi ada beberapa contoh kegiatan dalam aspek sosial dari Bukalapak, yaitu yang pertama ada pengelolaan hutan bersama masyarakat atau PHBM, yaitu Bukalapak berpartisipasi dalam program PHBM yang berfokus pada konservasi lingkungan hidup dan pelestarian ekosistem. Kemudian yang kedua ada pemberdayaan UMKM. Bukalapak memberdayakan para mitra dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui akses ke berbagai produk dan layanan. Kemudian yang ketiga ada kampanye kesetaraan gender. Jadi Bukalapak telah memulai kampanye untuk mendonasikan 10.000 laptop kepada perempuan dan pelajar di Indonesia. Nah, kemudian
Kemudian pada aspek governance yaitu transparansi. Jadi pengungkapan informasi yang jelas dan akurat adalah topik yang penting dalam governance. Bukalapak harus meningkatkan pengungkapan informasi yang jelas dan akurat untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan stakeholder. Nah, jadi ada 3 transparansi itu, transparansi in ESG reporting, yang kedua ada transparansi in business operation, dan yang ketiga ada transparansi in supply chains. Kemudian yang kedua ada ethics or law. Jadi etika bisnis dan kepatuhan hukum merupakan topik yang penting juga. Jadi Bukalapak harus meningkatkan etika bisnis dan kepatuhan hukumnya dengan menggunakan beberapa contoh kode etik, yaitu ada code of conduct, lalu yang kedua ada code of ethics, dan yang ketiga ada corporate culture cultivation. Kemudian yang terakhir ada risk management, di mana pengelolaan risiko bisnis dan keamanan adalah topik penting dalam governance. Bukalapak harus meningkatkan pengelolaan risiko bisnis dan keamanan untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan stakeholder. Jadi risk management ada risk manajemen polisi, ada risk assessment, risk mitigation, dan juga risk monitoring. Oke, untuk kesimpulannya, Aeon merupakan perusahaan dengan berbagai lini bisnis yang terdiri dari toko barang dagangan umum, supermarket, kesehatan kebugaran, jasa keuangan, pengembangan pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Dengan Bukalapak merupakan salah satu online marketplace terkemuka di Indonesia menyediakan berbagai jenis produk, baik fisik maupun virtual dan layanan keuangan seperti asuransi dan pinjaman. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, rekomendasi ESG Aeon dapat dikatakan lebih unggul dari Bukalapak secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari Bukalapak yang tidak menyebutkan secara spesifik standar ESG yang digunakan, apakah itu ESB, GRI, atau TCFD. Selain itu, pemilihan topik-topik ESG dari Bukalapak tidak sejelas dan sekompleks Aeon. Hal ini menunjukkan bahwa Bukalapak mungkin belum mempertimbangkan semua faktor ESG yang relevan dengan bisnisnya. Aeon memiliki tata kelola ESG yang lebih kuat dibandingkan Bukalapak. Hal ini menunjukkan bahwa Aeon lebih mampu mengelola risiko ESG dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara berkelanjutan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa Aeon memiliki strategi ESG yang lebih unggul dibandingkan Bukalapak. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.